Saya Jessica Nadia Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari fatwa tersebut yang termuat dalam nomor 105 DSN MUI /10/2016 memandang perlu adanya menetapkan fatwa tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar untuk dijadikan pedoman, dan hal ini ditimbang dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa surah 4 ayat 29 dan Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 1, di mana dari keduanya saling berkaitan agar orang-orang beriman untuk tidak melakukan kegiatan perniagaan dan mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar. Dari fatwa tersebut, yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah suatu kerjasama atau usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul amal. Dan yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional. Dan kemudian terdapat akad wakalah bil istismar, merupakan pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya. Dan kemudian penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib atau syarik atau wakil bil istismar untuk mengembalikan modal secara penuh kepada shalib amal atau syarik atau muwakil. Dan yang berikutnya terdapat modal adalah yang pertama, dana atau almal yang diserahkan oleh sahib almal kepada mudharib dalam akad mudharabah. Dan yang kedua, dana yang diserahkan oleh salah satu syarik kepada syarik lain dalam akad musyarakah. Atau yang ketiga, dana yang diserahkan oleh muwakil atau pemberi kuasa kepada wakil atau penerima kuasa dalam akad wakalah bil istismar. Dan pemilik modal adalah salib almal dalam akad mudharabah, mitra atau syarik dalam akad musyarakah, atau mewakili atau pemberi kuasa dalam akad wakalah bil istismar. Kemudian pengelola dana adalah mudharib dalam akad mudharabah, syarik atau mitra dalam akad musyarakah, atau wakil atau bisa disebut dengan penerima kuasa dalam akad wakalah bil istismar. Dan terdapat ta'adul maupun taksir, di mana hal ini tidak boleh melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Dan kemudian terdapat juga mukhalafat al-syuruh, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan atau yang tidak bertentangan dengan syariah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Setelah adanya ketentuan-ketentuan umum tadi, terdapat juga ketentuan khususnya. Yang pertama, pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta'adud, tarfih, atau mukhalafat al-syuruh. Yang kedua, pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Dan yang ketiga, pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Yang keempat, pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. Dan yang kelima, dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pihak modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'adul, tarfih, atau mukhalafat al-syuruh. Yang keenam, dalam pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Yang ketujuh, dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal,
perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Dan yang kedelapan, sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Kemudian terdapat penutupnya. Yang pertama, penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah setelah disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Untuk pengkodifikasiannya sendiri melalui pembiayaan ini dari akad mudharabah dan juga masyarakat sendiri hampir sama, di mana menurut bank syariahnya suatu pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara berkala atau musyarakah maupun mudharabah sesuai dengan proyeksi arus kas masuk atau kas inflow usaha nasabah, atau yang kedua yaitu sekaligus pada akhir pembiayaan atau untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun atau dapat disebut dengan musyarakah atau mudharabah permanen. Agar teman-teman lebih bisa memahami lagi, saya akan memberikan satu contohnya. Contoh dari mudharabah yaitu antara dua pihak saja, yaitu shahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Shahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70 atau 40% keuntungan untuk shahibul mal. Kemudian setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta rupiah sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah atau 35 juta dikurangi dengan 20 juta. Maka shahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah yang dihasilkan dari 40% dikali 6 juta dan sisanya sebesar 9 juta yang menjadi hak mudharib.